Panglima Hasan serta Panglima Umar merupakan dua panglima kesayangan Datuk Laksamana, pemimpin Bukit Batu, Bengkalis. Mereka berdua memiliki kecakapan dalam berperang dan bertarung sehingga selalu diagung-agungkan oleh Datuk Laksamana. Panglima Hasan serta Panglima Umar memiliki hubungan yang cukup baik karena selalu mendapatkan perintah yang sama dari Datuk Laksamana. Namun, Panglima Hasan memiliki rasa iri terhadap kepunyaan Panglima Umar. Bukan emas, bukan pula rumah mewah. Panglima Hasan iri karena Panglima Umar memiliki istri yang cantik, selayaknya seorang bidadari yang singgah ke bumi. Rasa iri ini lama-lama semakin memuncak. Bak kata, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Menumpuklah rasa iri tersebut. Suatu hari, di rumah sesinggahan Panglima Hasan, mengomellah dia karena rasa irinya. Umar, bagaimana awak memikat istri saya Zubaidah? Muka awak tak elok, harta awak tak bergemilang, bisa pula dapat istri saya Zubaidah. Bila Umar tidak layak menerima istri saya elok itu, itulah tugas saya untuk memberikan Zubaidah pendamping yang lebih baik. Bagaimana jika saya membuat rencana ya? Keesokan harinya, Datuk Laksamana memanggil kedua panglimanya untuk bertemu dengan dirinya di singgasana kemewahannya. Wahai Panglima keagunganku, pada saat subuh tadi terdengarlah di telinga saya bahwa terdapat lalun-lalun yang kembali berdua di Tanjung Jati. Bagaimana bila awak berdua menumpas lalun-lalun tersebut? Baik, Datuk Laksamana. Akan saya emban perintah awak sebaik-baiknya. Iya, benar yang mulia. Umar, kamu pergi dulu ya. Saya lagi ada beberapa urusan yang harus saya jalankan. Nanti kita ketemu kat pelabuhan sana. Kalau misal 30 menit, kamu silakan pergi dulu. Saya akan menyusul. Oke, baik Umar. Kamu silakan pergi. Saya akan melanjutkan perjalanan. Namun, tentu Panglima Hasan tidak akan menyusul Panglima Umar. Ia sedang bersiap untuk menemui istri Umar, yaitu Zubaidah. Halo, apakah kalian berdua bisa pergi sebentar? Wahai Adinda Zubaidah, senang melihat kamu dalam kondisi sehat dan masih cantik di mata Kakanda. Terima kasih sudah menanyakan kabar saya, Panglima Hasan. Tetapi suami saya sedang berada di rumah. Kenapa Anda tiba-tiba datang ke sini? Tenanglah Adinda Zubaidah, panggil saja aku Kakanda agar tiada jarak di antara kita berdua. Mungkin sudah seharusnya kita menjaga jarak, Panglima Hasan. Apalagi saat suami saya tidak berada di sini. Lupakan saja Umar, harta dia yang tak banyak, muka dia yang tak elok, dia pun mudah diperdayai, seperti lalun-lalun yang sekarang ia sedang tebasi. Itu pun hanya tipuan belaka. Tipuan? Apa maksud kau tipuan? Mending kau keluar sekarang. Panglima Hasan! Nyonya, apa yang Nyonya lakukan kepada Panglima Hasan? Aku mengusirnya. Apa masalah dengan kau? Apa? Mengusir? Tiga sekali Nyonya mengusir dia. Cukup, Lena. Tega kau, Syatir. Di sisi lain, Panglima Umar kebingungan mencari lalun-lalun yang diberitakan merusuh di Tanjung Jati. Bertanyalah ia kepada warga sekitar mengenai masalah perampok. Hai nak, siapakah nama kamu? Siti, tuanku. Apa yang membawa tuanku datang ke tempat yang musuh ini? Jadi, kira-kira menurut awak, ada nggak perampok yang mengganggu di tempat ini? Perampok? Tidak ada, tuanku.
tuanku menjadi panglima besar, kami tinggal dengan aman dan damai. Mungkin berita yang tuanku dengar itu hanya omong kosong belaka. Merasa ada yang tidak beres, Umar pun kembali. Tuanku, Ada apa? ada masalah di bagian pelabuhan. Apa itu, Aris? Lancang kuning kerajaan yang sudah kita bebaskan tak mau berlayar. Oh, oke. Makasih, Rakut. Makasih. Saat Panglima Hasan tiba di pelabuhan, ramailah sekitar Lancang Kuning dengan hiruk-pikuk rakyat yang penasaran dengan kemewahan kapal tersebut, serta rasa ingin tahu mengapa Lancang Kuning tidak bergerak sama sekali. Bagaimana jika kapal tersebut diminta tumbang? Panglima Hasan! Panglima Hasan! Tunggu sebentar. Saya menyarankan. Apa yang kau mau? Bagaimana kalau kita jadikan saja Zubaidah untuk menjadi tumbal? Zubaidah, tumbal. Tentulah Umar akan membunuhku jika ketahuan. Hai, pakailah kambing hitam. Tuan sebarkan saja rumor. Nah, cerdik kamu. Kalau rencananya berhasil, izinkan aku menjadikan kamu selirku. Menikah dengan Mirna, itu adalah hal paling rendah yang akan dilakukan Panglima Hasan. Karena sedari awal, ia sudah tahu bahwa Mirna akan datang dan memberi rencana ini. Ia hanya memberi sedikit umpan, dan Mirna menelan mentah-mentah umpan tersebut. Hei! Nyonya Zubaidah. Selamat pagi, Nyonya Zubaidah. Nyonya Zubaidah. Nyonya Zubaidah hilang! Nyonya Zubaidah hilang, Syatir! Apa maksudmu? Nyonya, di mana Nyonya? Entahlah, saya tak tahu. Jangan berdamang kau, Mina. Aku tahu bahwa engkau yang telah merencanakan penculikan kejam tersebut. Lebih baik kau simpan saja fitnah kau itu. Saya tengah mencari Nyonya juga. Bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Saya harus mencari Panglima Hasan. Setibanya di rumah Panglima Hasan, Mirna langsung mengetuk pintu rumah Panglima Hasan. Namun, Panglima Hasan punya rencana lain untuknya. Panglima Hasan! Panglima Hasan! Panglima Hasan! Kakanda Hasan, tolong aku, Kakanda Hasan. Tolong bukakan tali ini, Kakanda Hasan. Kakanda Hasan, sepertinya tangan kanan Zubaidah sudah mengetahui bahwa kita lah yang membuat Zubaidah menjadi tumbal. Baguslah. Baguslah. Apa maksud Kakanda? Suaramu buruk, tampangmu jelek. Kakanda! Jangan, Kakanda! Di pelabuhan, beramai-ramailah warga menyaksikan penumbalan Zubaidah untuk pelepasan Lancang Kuning. Banyak orang-orang yang bertanya, mengapa harus Zubaidah? Karena menurut mereka, Zubaidah terlalu elok untuk menjadi tumbal. Di manakah engkau, Kakanda? Adinda ketakutan di sini. Sini sudah mendung. Aku harus mencari tempat untuk tidur. Iya, ini adalah tempat yang baik untuk bekerja.
Apakah Tuan adalah Pak Panglima Umar? Ah, iya. Ada apa? Apakah kamu sudah mendengar rumor-rumor yang sedang beredar ini? Hah? Rumor apa? Katanya istri Tuan sudah meninggal. Hah? Bagaimana bisa? Katanya sih Datuk Laksamana yang memaksanya untuk menjadi tumpal untuk galangan Nangka. Datuk, bagaimana bisa ini terjadi? Panglima Umar bergegas kembali ke kediamannya. Zubaidah! Umar memasuki istana dan menghabisi penjaga di sana, hingga ia hampir tiba di singgasana Datuk. Pergilah selamatkan dirimu. Dia hanya mengincarku. Ternyata engkaulah penyebab keributan di luar sana. Jam sekali kau menembakkan Zubaidah dengan alih-alih menyuruhku ke Tanjung Jati agar kamu bisa mengambil nyawa istriku demi kapal rongsokanmu itu. Engkau apa Panglima Umar? Subal? Zubaidah? Umar, karena engkau telah dibutakan oleh amarah dan fitnah, akan kukutuk engkau. Bila engkau berangkat dari bandar, maka kapalmu akan dilululantakkan oleh kekuatan laut dan seisinya. Mendengar kutukan Datuk Laksamana, Panglima Umar menyadari bahwa sebenarnya itu bukanlah perintah Datuk Laksamana. Namun, ia berpikir bahwa itu adalah Panglima Hasan. Umar, kenapa pedang berlumuran darah? Ini semua adalah salah engkau, Hasan. Kaulah yang menyebabkan fitnah bahwa Datuk Laksamana lah yang membunuh Zubaidah. Kenapa kau melakukan itu? Apa? Dari mana kamu dapatkan omong kosong itu, Umar? Omong kosong? Hanya kamu yang tersisa, Hasan. Jika bukan Datuk Laksamana, siapa lagi kalau bukan engkau? Engkaulah yang menyukai Zubaidah. Apa? Menyukai Zubaidah? Kamu kira saya orang bejat? Kamu kira saya tidak tahu sejak kapan kau jatuh hati kepada Zubaidah, Hasan? Sekarang, bersiaplah.
Umar yang sudah tidak berbelas kasihan lagi meninggalkan tubuh Hasan begitu saja. Angin lembut berkejaran di ujung pelabuhan, terasa dingin namun nyaman. Semua pohon menari seakan-akan sedang merayakan sesuatu. Cuaca cerah juga menjadi penyambut Panglima Umar yang sudah linglung. Dia hanya terdiam melihat air jernih yang berada di bawahnya sedang bergerak ke sana kemari mengikuti panduan angin. Selesai. Dendamnya sudah selesai. Seandainya ia memutuskan untuk tetap di rumah, seandainya dia menolak, seandainya ia tak begitu patuh. Zubaidah, izinkan aku menyusulmu, Adinda. Aku tak tahan bila harus tetap di sini. Aku masih ingin bersamamu. Maaf atas apa yang telah kulakukan. Panglima Umar pun melewati perbatasan dan tidak pernah kembali lagi.